dari Prodi Piawai semester 4 dari kampus UIN Al-Azhar Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul latihan praktek bermain peran atau bisa yang dimaksud dengan role playing. A. Metode role playing atau bisa dimaksud dengan bermain peran. Pengertian metode role playing, pembelajaran berdasarkan pengalaman yang menyenangkan diantaranya adalah role playing, yakni suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Metode bermain peran adalah salah satu proses pembelajaran tergolong dalam metode simulasi, yang artinya suatu cara penguasaan bahan-bahan melalui pengembangan dan penghayatan anak didik. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan untuk anak didik dengan memerankan. Dengan kegiatan memerankan ini akan membuat anak didik lebih meresapi perolehannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan strategi bermain peran ini adalah: 1. Menentukan pokok-pokok. 2. Anggota peran, membuat lembar kertas, latihan singkat dialog, dan pelaksanaan permainan peran. Baiklah, pelaksanaan bermain peran. Pengalaman belajar yang diperoleh dari metode ini meliputi kemampuan bekerja sama, komunikatif dalam menginterpretasikan suatu kejadian melalui bermain peran. Peserta didik mencoba eksplorasi. 2. Langkah-langkah menggunakan metode role playing. Prosedur teknik dari role playing adalah sebagai berikut. A. Buatlah satu permainan peran di mana guru akan meneruskan perilaku yang diinginkan. B. Informasikan kepada kelas bahwa guru akan memainkan peran utama dalam bermain peran ini. Pekerjaan siswa adalah membantu guru berhubungan dengan situasi. C. Mintalah relevan siswa untuk bermain peran menjadi orang lain dalam situasi ini. Selanjutnya D. Teruskan bermain peran sampai siswa secara meningkat melatih guru dalam bagaimana menenangi situasi. Hal ini memberikan siswa latihan keterampilan ketika guru melakukan peran yang sebenarnya untuk mereka. 3. Kelemahan dan kelebihan metode role playing. Dari pemaparan tahapan penggunaan metode role playing di atas dapat dilihat beberapa kelebihan dan kekurangan role playing. A. Kelebihan strategi role playing. 1. Dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. Di samping menjadi pengalaman yang menyenangkan, juga memberi pengetahuan yang melekat dalam memori otak. 2. Sangat menarik bagi siswa sehingga memungkinkan membuat kelas menjadi dinamis dan antusias. 3. Membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan. 4. Siswa dapat terjun langsung untuk memerankan sesuatu yang akan dibahas dalam proses belajar. B. Kekurangan strategi role playing. 1. Role playing memerlukan waktu yang relatif panjang atau banyak. 2. Memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun siswa yang ingin tidak guru memilikinya. 3. Banyaknya siswa yang ditunggang sebagai pemeran merasa malu untuk memerankan suatu adegan tertentu. 4. Apabila pelaksanaan role playing atau bermain peran mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberi kesan kurang baik, tetapi sekaligus berarti tujuan pembelajaran tidak tercapai. 5. Tidak semua materi pembelajaran dapat disajikan melalui strategi ini. Metode role playing yang penelitian maksud adalah metode bermain peran yang dilakukan atau didramakan oleh siswa sesuai dengan skenario yang mereka sampaikan dalam suatu kelompok dengan kompetensi yang akan dicapai. Metode pembelajaran ini adalah rencana tindakan atau rangkaian kegiatan dalam proses pembelajaran antara guru dan siswa agar proses pembelajaran aktif sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran efektif dan efisien. Baiklah, kesimpulan, metode role playing bermain peran juga dapat diarti sesuai cara penguasaan bahan-bahan melalui pengembangan dan penghayatan anak didik. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan oleh anak didik dengan memerankan sebagai tokoh hidup atau benda mati. Dengan kegiatan memerankan ini akan membuat anak didik lebih meresapi perolehannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan strategi bermain peran ini adalah menentukan topik, menentukan anggota pemeran, pembuatan lembar kerja, latihan singkat dialog, dan pelaksanaan bermain peran. Berdasarkan kutipan tersebut, berarti metode role playing adalah strategi pembelajaran yang di dalamnya mendapatkan adanya perilaku pura-pura dari siswa yang terlihat atau peniruan situasi dari tokoh-tokoh sejarah sedemikian rupa. Dengan demikian, strategi bermain peran adalah strategi yang melibatkan siswa untuk pura-pura bermain peran tokoh yang terlibat dalam proses sejarah atau perilaku masyarakat, misalnya bagaimana memerankan peran pahlawan dalam sejarah Indonesia atau cara menggugah masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Baiklah, itu saja presentasi dari saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.